Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Kita sudah ada di rumah Tuhan. Semua sudah siap untuk memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari sama-sama. Kita yang sudah ada di rumah Tuhan. Kita mau datang menghampiri Tuhan kita dengan rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan kita. Kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan, perlindungan Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bagi kita. Oleh karena itu mari saat ini waktu yang ada kita gunakan untuk menyembah Tuhan kita. Bersyukur kepada Tuhan kita. Sebab hanya Dia yang layak disembah. Dia yang layak kita agungkan. Mari kita mau datang dan sujud menyembah Dia. Bersyukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Ajaiblah karyamu, amin. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Sekali lagi katakan besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, haleluya Yesus. Adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah
katakan layaklah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita satukan dalam doa. Bapa yang baik, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa, kami mengucap syukur kami sudah dicintai dengan sangat oleh-Mu ya Tuhan, di mana kami boleh diberikan anugerah keselamatan, kami boleh diberikan iman percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga kami boleh memperoleh hidup yang kekal nantinya. Sungguh Tuhan, itu sungguh berharga buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan pada saat ini kami boleh berada bersama-sama di dalam ibadah ini. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa. Dan juga Tuhan untuk kasih-Mu yang tak pernah berubah. Dan kami juga bersyukur Tuhan untuk kami boleh bersekutu di dalam satu tubuh Kristus yang sungguh indah. Ya Tuhan, pada saat ini jemaat-Mu datang Tuhan pada saat ini dengan berbagai keadaan, dengan berbagai pergumulan yang sedang dihadapi. Engkau tahu Tuhan sampai kedalaman hati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan kami membawa segala pergumulan kami datang kepadamu. Menyerahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kami datang kepada Raja di atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan yang mampu memberikan jalan keluar kepada kami. Sehingga hati kami boleh tenang. Hati kami boleh mengalami damai dan sukacita yang melingkupi hidup kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini biarlah setiap kami Engkau kuduskan, Engkau sucikan, dan Kau layakkan kami Tuhan ada di dalam ibadah ini. Tuhan, biarlah setiap kami juga mempunyai pikiran, hati yang tertuju hanya kepadamu. Dan juga Tuhan, mulut kami Tuhan boleh terus menyembah Engkau, memuji-muji Engkau di dalam puji-pujian. Biarlah Roh Kudus memimpin kami di dalam pujian kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga terus bersyukur ya Tuhan untuk pada saat ini kami boleh diberi kesempatan kembali dan kerinduan kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yung Taek Yuk. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi apa yang akan disampaikan, apa yang menjadi isi hatimu Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Yung. Kiranya firman yang disampaikan ini menjadi firman yang hidup dan boleh diterima oleh setiap kami. Dan biarlah melalui kuasa Roh Kudus, setiap kami boleh dijamah Tuhan. Kami boleh Tuhan dibukakan dan mempunyai hati yang terbuka Tuhan untuk mau menerima kebenaran ini. Dan kami mau dituntun oleh Tuhan, mau diubah oleh Tuhan, mau diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Dan bahkan Tuhan, kami rindu Tuhan, setiap kami Tuhan oleh Roh-Mu, roh kebenaran-Mu itu Tuhan, hari lepas hari kami terus dituntun Tuhan menuju ke dalam kesempurnaan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Kami serahkan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kami serahkan juga Tuhan yang melayani Tuhan baik di atas mimbar maupun di bawah mimbar. Kiranya Tuhan satukan kami Tuhan sehingga pelayanan ini menjadi suatu pelayanan yang indah dan memuliakan nama Tuhan dan berkenan kepada Tuhan. Dan setiap kami memberikan pelayanan ini sebagai ungkapan syukur kami. Kami serahkan jam waktu ke depan Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hormat dan pujian kami kembalikan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saya mengundang Petra Kids untuk maju ke depan. Mereka akan didoakan. Mari kita naikkan pujian ini. Ada dua jalan. Oh, di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit Shalom, adik-adik sekalian, shalom Bapak Ibu. Kita boleh pakai berdiri sama-sama kita doakan untuk anak-anak kita. Bapa dalam surga, kami menyerahkan untuk anak-anak Petra Kids yang Tuhan percayakan ini di dalam perlindungan Tuhan. Jikalau sebentar mereka akan belajar kepada firman Tuhan, mendengarkan cerita daripada Alkitab, kiranya Tuhan yang boleh nyatakan akan kasih-Mu dan Engkau boleh nyatakan akan kuasa-Mu bagi mereka. Sehingga kami percaya di dalam usia yang masih sangat muda ini ya Tuhan, mereka boleh mengenal kebenaran firman Tuhan dan terlebih lagi ya Tuhan mereka boleh menerima keselamatan yang berasal daripada Engkau. Kami bersyukur untuk kesempatan yang indah untuk gereja kami boleh sama-sama membawa mereka untuk bertumbuh di dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang kami percayakan ini dan kami berdoa untuk kakak-kakak Petra Kids yang membimbing mereka sehingga mereka boleh dapat hikmat yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Selama beribadah adik-adik, ya mari kita fokuskan hati kita. Kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan kita. Mari sama-sama kita berikan sorak-sorai yang meriah bagi Allah kita. Yes, Tuhan telah hadir di tempat ini.
Tuhan kita ajaib. Mari sama-sama kita tepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Na, 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 na. Angkat suaramu, katakan, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Yes. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Amin. Na 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 na. Mari lebih keras lagi suaranya. Tuhan kita, Tuhan kita yang memerintah, Dia Raja yang kuat dan perkasa, bumilah tumpuan kakinya, kerajaannya takkan tergoncangkan. Tuhan kita perlindungan kekal, Dia sumber keselamatan. Lebih lagi ya. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan. Oh Tuhan kita ajaib. Mari sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Yes, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Sama-sama. Oh Tuhan kita ajaib, yes, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan. Sekali lagi. Oh Tuhan kita, mana suaranya jemaatku? Kuasanya, yes, tak berubah. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi Tuhan. Tuhan kita ajaib, Tuhan kita heran, kuasanya tak berubah. Amin. Pegang firman Tuhan, pegang janji Tuhan, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Kuasanya, kuasanya dicurahkan bagi kita. Na 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 na, na 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 na. Sama-sama katakan, na 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 na. Haleluya, berikan suara bagi Tuhan kita. Kita mau lebih lagi memuji dan meninggikan Tuhan kita. Amin. Sebab kita lebih dari pemenang. Haleluya. Mari Bapak Ibu, orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan, angkat pujianmu lebih lagi bagi Allah kita. Kita mau meninggikan Tuhan kita.
lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Satu suara katakan, haleluya, kibarkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya, kibarkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Ya, saya naikkan pujian ini, kita balas-balas ya Bapak Ibu. Bisa ya? Katakan, kita lebih dari pemenang. 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 Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkan bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu bersukacita? Amin. Kita adalah orang-orang yang menang. Oleh itu kita patut bersyukur kepada Tuhan kita. Haleluya Yesus. Dia Tuhan yang luar biasa bagi kita. Dan kita mohon biarlah Tuhan mau tolong hidup kita. Dia mau membebaskan kita dari setiap belenggu-belenggu dosa. Biarlah dia mau datang memulihkan setiap hati kita. Pagi hari ini kita mohon tuntunan kuasa Roh Kudus menjamah setiap kita di tempat ini, memulihkan kita di tempat ini, membebaskan kita yang di tempat ini. Mari kita datang menghampiri Tuhan kita.
Dan kita mohon belas kasih Tuhan turun atas kita. Terima kasih Yesusku. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa. Katakan sekali lagi, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Mari Bapak Ibu naikkan pujian ini. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah yang hidup, Roh Allah yang hidup penuhiku. Kami Tuhan, Roh Allah yang pulihkan kami di tempat ini. Haleluya Yesus. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjadikan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menuliskan ayat yang demikian. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu.
Mari kita masuk di dalam doa karena kita harus mengakui ada kalanya dosa masih berkuasa dalam hidup kita. Tuhan, kami datang kepadamu. Sekalipun kami tahu kuasa darah-Mu, kuasa kebangkitan-Mu sudah merubah kami dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Namun di dalam kehidupan kami, ada kalanya kami masih baik secara sengaja maupun tidak jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu Tuhan, karena percaya akan kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi ini kami sekali lagi datang mohon pengampunan daripada-Mu. Dan bahkan kami berdoa, biarlah pada hari-hari selanjutnya Roh Kudus menyatakan pimpinan di dalam kehidupan kami dan kami berserah pada pimpinan Roh Kudus. Sehingga kami boleh hidup lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Inilah doa kami ya Tuhan yang kami panjatkan di dalam rasa sesal atas dosa-dosa kami. Pada saat yang sama rasa syukur karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dan dengarkanlah ayat yang menjadi petunjuk hidup kita baru di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berbahagialah orang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam kehidupannya. Mari kita siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Membebaskan hidup yang terbelenggu, Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Mari saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencerahkan mata yang buta. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa. Katakan, jadikan hidupku Allahku, jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Jadikan hidupku Allahku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Tuhan, kami percaya bukan hanya kuasa darah-Mu, bukan hanya kuasa kebangkitan-Mu, tetapi firman-Mu pun punya kuasa untuk merubah hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, kami siap membaca dan bahkan kemudian menerima firman-Mu, supaya kuasa firman-Mu boleh dinyatakan di dalam hidup kami. Dengar doa kami Tuhan yang kami menaikkan di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk.
kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, merdeka dari perbudakan. Mari kita bersama-sama terlebih dahulu membaca surat Roma pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di kota Roma, pasal 8 ayat 1 dan 2, demikian bunyinya. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan dari hukum maut. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sepanjang 1 bulan Agustus ini kita akan berbicara tentang merdeka. Karena memang bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan Indonesia. Kita semua tahu Indonesia merdeka 17 Agustus tahun 1945. Tetapi sebetulnya bukan berarti sejak waktu itu peperangan sudah tidak ada lagi di Indonesia. Justru peperangan-peperangan yang lebih besar daripada perang-perang sebelumnya itu terjadi setelah proklamasi kemerdekaan disampaikan di Pegangsaan. Setelah Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 15 Agustus. Indonesia 17 Agustus mengumumkan kemerdekaannya. Lalu tentara sekutu dalam hal ini diwakili oleh Inggris mau melucuti tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Tetapi ternyata bonceng di belakang tentara sekutu, tentara Belanda. Yang menjadikan Indonesia menjadi bagian daripada kerajaan Hindia Belanda lagi. Dan secara provokasi pada tanggal 19 September di Hotel Yamato Surabaya dikibarkan bendera biru, merah, putih. Itu benderanya Belanda. Itu sebuah hal yang sangat tancap dan melukai hati sanubari rakyat dan kita bangsa Indonesia. Maka terjadilah satu perbuatan yang sangat patriotik. Beberapa pemuda memanjat itu. Hotel Yamato, bendera Belanda dirobek warna birunya. Dan dikibarkan kembali menjadi warna merah putih. Hal ini memicu sebuah peperangan besar sekali yang lebih besar daripada sejarah perjuangan kemerdekaan. Yang dimulai dari 10 November. Sekitar 3 minggu peperangan di Surabaya terjadi, Surabaya menjadi seperti neraka adanya. Catatan sejarah yang dapat dipercaya mengatakan tidak kurang daripada 20.000 arek-arek Surabaya. Bonek, cuman bondo nekat. Melawan tentara Belanda dan Inggris. Dengan persenjataan yang sangat tidak seimbang. Dan dari pihak sekutu dan Belanda sekitar 1.600 tentara yang gugur dan hilang, tidak ketahuan nasibnya. Tetapi bukan berarti hanya peperangan-peperangan ini saja. Misalnya, ya perlu sedikitlah kita bicara soal sejarah Indonesia. Antara bulan Februari, bulan Oktober sampai November. Tahun 1946 di Sulawesi Selatan terjadi pembantaian yang terkenal dengan pembantaian Westerling. 4.000 orang sipil dibunuh karena di sana terjadi pergerakan-pergerakan gerilyawan. Tetapi kalau kita mau bertanya sampai kapan seluruh tanah air kita Indonesia dikibarkan. Bendera merah putih baru betul-betul mulai berkibar di Irian Jaya waktu itu tanggal 21 Mei tahun 1962. Kita yang sekarang ini yang usianya 60-50 tahun ke atas paling tidak tahunya Irian itu dulu namanya Irian Barat. Yang bagi saya adalah nama yang sangat punya muatan sejarah. Tetapi entah karena apa diganti pada zaman Soeharto dengan istilah Papua.
Padahal Irian Jaya itu bagus sekali nama itu. Sebetulnya singkatan daripada Ikut Republik Indonesia Anti Nederland. Itu sebabnya tahun 1962 tanggal 21 Mei baru bendera merah putih bisa dikibarkan di Irian Jaya. Tetapi apakah hanya peperangan-peperangan melawan penjajah saja terjadi di Indonesia setelah merdeka? Enggak. Bahkan terjadi juga peperangan antar bangsa sendiri. Yang dulunya bersatu padu melawan penjajah. Setelah merdeka mulai konflik sendiri. Karena ada yang menginginkan negara ini berbasiskan syariah Islam. Tetapi ada yang ingin Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika dan terjadi toleransi. Sebab yang berjuang merebut kemerdekaan bukan cuma agama satu tok. Tetapi semua unsur. Bahkan termasuk orang Tionghoa. Tetapi kalau mau bicara soal sejarah Tionghoa yang juga banyak beberapa pahlawan-pahlawan orang Tionghoa. Saya kadang-kadang heran. Orang Tionghoa itu belum pernah menjajah Indonesia. Tetapi kok lebih dibenci daripada Jepang, lebih dibenci daripada Belanda, lebih dibenci daripada Inggris. Ya memang kebencian kadang-kadang tidak ada alasan. Kalau dicari-cari alasannya kita semua tidak punya alasan untuk membenci. Oke. Tetapi gambaran ini itu sebabnya dikatakan tahun 1662. Baru Kartosuwiryo yang tadinya pejuang harus dieksekusi mati karena dia terus-menerus mengusik negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Kahar Muzakar di Mekam Kalimantan baru berhenti peperangannya tahun 65. Jangan panjang-panjang bicara soal Indonesia walaupun penting. Tetapi yang saya mau katakan, kita sebagai orang Kristen pun sebetulnya sama. Setelah dikatakan bahwa kuasa Kristus yang bangkit pada hari yang ketiga menebus kita sebagai anak-anak Tuhan. Rasul Paulus dalam pasal 8 ayat 1 tadi dikatakan. Yaitu bahwa Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukuman dosa dan dari hukuman maut. Di sini disebutkan ada hukum dosa dan hukum maut. Apa yang dimaksud dengan hukum dosa dan hukum maut? Minimal saya harus menjelaskan dari dua aspek. Hukum dosa, yaitu bahwa setiap orang yang berdosa harus mengalami penghukuman. Mari kita bersama-sama melihat Roma pasal 6 ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab upah dosa ialah maut. Siapa sih manusia yang tidak berdosa? Tidak ada. Kita keturunan orang yang berdosa, yaitu Adam dan Hawa. Maka dalam pengertian ini orang yang lahir sejak Adam dan Hawa. Ada enggak sih yang lahir sebelum Adam dan Hawa? Enggak ada. Berarti semua orang keturunan Adam berdosa statusnya. Dan berarti setiap orang yang keturunan Adam tidak ada satupun yang tidak harus mengalami penghukuman. Sebab upah dosa ialah maut. Itulah hukum daripada dosa yang tidak bisa dilanggar. Nah, sejak manusia jatuh dalam dosa yang dilakukan oleh Adam, kita jangan sembarangan cuma ngomong, kita ini kan mengalami hukuman karena dosanya Adam. Enggak. Bukan itu toh. Kalau kita mau mempelajari seluruh kitab Roma, khususnya dicatat dalam kitab Roma pasal 5, saya tidak akan bahas dan tunjukkan ayatnya, tetapi saya akan sampaikan. Sama seperti dosa Adam, demikian juga setiap kita bukan hanya mewarisi dosa keturunan, tetapi kita masing-masing juga melakukan dosa, bahkan yang tidak dilakukan oleh Adam. Karena dosa itu bisa bermutasi. Kita tahu persis lah selama pandemi pertama-tama dikatakan, COVID varian Alpha. Muncul kemudian setelah varian Alpha hampir dipunahkan. Muncul varian yang lebih mengerikan, varian Delta.
Lalu muncul lagi varian Omikron. Saya tidak tahu ada varian apa lagi. Nanti saya khawatir kehabisan kata varian Petra. Repot deh. Tetapi yang jelas dosa juga bisa bermutasi seperti adanya virus. Adam memetik buah yang tidak boleh dimakan. Tetapi Adam tidak pernah membunuh. Siapa yang ngajarin Kain membunuh adiknya? Tidak ada contoh. Karena dosa bermutasi. Jadi jangan cuma ngomong saya ini cuma kena akibatnya Adam. Enggak, kita masing-masing juga berbuat dosa. Adam tidak pernah berzina. Tetapi hari ini orang mulai banyak yang melakukan zina. Adam tidak pernah mengakui bahwa saya ini perempuan. Tetapi hari ini banyak laki-laki yang mengaku dirinya perempuan. Banyak perempuan yang mengaku dirinya laki-laki. Ada juga orang yang mengatakan aku suka-suka aku. Kadang-kadang aku perempuan, kadang-kadang aku laki-laki. Makin ke depan kita tidak tahu mutasi dosa akan menjadi seperti apa. Tetapi ini satu bukti bahwa dosa itu eksis di dalam kehidupan setiap kita. Maka dalam pengertian ini itu sebabnya dikatakan hukum dosa artinya setiap kita harus mengalami hukuman karena setiap kita ini berdosa. Itu pengertian daripada hukum yang dikatakan tadi. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang kedua. Roh memberi hidup memerdekakan kamu dari Kristus dan dari hukum dosa. Di dalam Kristus Yesus inilah kita yang seharusnya mengalami penghukuman dibebaskan, dimerdekakan. Itu pengertian yang pertama. Tetapi hukum maut daripada dosa yaitu bahwa sesungguhnya walaupun kita ini sudah diampuni dosanya. Oleh karena Kristus menumpahkan darahnya di atas kayu salib untuk membasuh dosa kita. Walaupun kita adalah anak-anak Tuhan. Diperdamaikan dengan Bapa. Tetapi kuasa daripada dosa masih tetap hidup di dalam kehidupan kita. Kita harus akui itu. Sama seperti tadi saya memberikan ilustrasi. Indonesia 45, tahun 45, 17 Agustus sudah merdeka. Tetapi masih tetap ada peperangan. Bahkan sampai sekarang peperangan melawan korupsi masih terus terjadi. Peperangan untuk melawan gerakan-gerakan intoleransi masih terus terjadi. 2-3 minggu terakhir ini kita dihebohkan. Teroris sudah mampu mengkader sampai generasi kedua. Bapak dan anak sama-sama jadi teroris. Ya, mengerikan. Kuasa yang terus mau mengusik Indonesia yang merdeka masih terus berlangsung. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sekarang membaca surat Roma pasal 7 ayat 12 sampai 13. Saya akan baca surat Roma pasal 7 ayat 12 sampai 13 demikian bunyinya. Jadi hukum Taurat adalah kudus. Dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jadi Tuhan memberikan kepada kita hukum Taurat yang kudus, benar dan baik. Yang sebetulnya melalui hukum Taurat ini kita harusnya berdasarkan sesuatu yang gampang. Ada patokan yang baik dan kudus tanpa cacat. Ayo jalani saja. Nampaknya sederhana. Tetapi mari kita lihat apa yang dikatakan kemudian di dalam ayat yang ke-13. Jika demikian, adakah yang baik? Apa itu yang baik? Hukum Taurat. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa. Maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Sosok hukum Taurat itu baik dan kudus. Diberikan kepada kita supaya kita sebagai anak-anak yang sudah dibebaskan, yang sudah diampuni dosanya, boleh menjadi satu patokan, boleh mendapat standar bagaimana kita menjalani hidup.
Itu sebabnya Mazmur juga berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, suluh bagi jalanku. Tetapi kemudian yang ironi dikatakan dalam ayat 13. Tetapi yang baik menjadi kematian bagiku. Apa maksudnya? Yang baik itu hukum Taurat. Mendatangkan kematian bagiku. Roma pasal 3 mengatakan tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Sebaliknya justru melalui Taurat kita mengenal dosa. Apa sih susahnya melakukan yang baik? Apa sih susahnya mentaati hukum Taurat? Apa sih susahnya kita mentaati perintah-perintah Tuhan? Susah banget. Jangankan jemaat awam, pendeta pun banyak yang tidak mampu mentaati perintah Tuhan. Kalaupun mampu, yang mana yang mampu kita taati? Sama seperti Indonesia sudah merdeka tetapi wilayah Irian Jaya masih dikuasai Belanda sampai tahun 62. Kalau kita mau jujur, di dalam seluruh totalitas hidup kita masih ada bagian-bagian tertentu di mana bendera Kristus belum dapat dikibarkan. Benar? Masih ada aspek-aspek tertentu di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dan perilaku kita yang seolah-olah kuasa Kristus tidak mampu menerobos dan menguasainya. Kenapa? Di dalam ayat 13 dikatakan itu tadi. Ayat ini terus terang kalau kita baca-baca rada membingungkan. Tetapi ada beberapa ayat yang harus saya ganti dengan versi penjelasan saya supaya lebih bisa mudah kita pahami. Mari kita lihat ayat itu ya. Yang asli, yang atas itu bagian versi asli ya. Saya langsung baca bagian versi penjelasan, ada 3 kata yang saya ganti. Kata ia di dalam versi yang asli saya ganti dengan dosa, bahwa ia adalah dosa. Kata ia saya ganti. Lalu dosa ada 2 kali saya ganti dengan kata kuasa. Sehingga bunyinya demikian. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak. Tetapi supaya nyata bahwa dosa adalah kuasa. Maka dosa mempergunakan yang baik, yaitu hukum Taurat, untuk mendatangkan kematian bagiku. Supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai kuasa. Dosa itu bukan sekedar tumpukan daripada perbuatan-perbuatan dosa. Hari ini saya pukul orang, dosamu 1. Besok saya menipu orang, tambah 1 lagi dosa saya 2. Enggak. Saya tidak berbuat apa-apapun. Kuasa dosa eksis dalam hidup saya. Karena dosa adalah kuasa yang mencengkeram. Itu sebabnya tadi dikatakan supaya nyata bahwa dosa adalah kuasa. Maka bahkan melalui yang baik yaitu hukum Taurat. Supaya oleh perintah hukum Taurat justru kita lebih nyata lagi melihat bahwa dosa adalah sebuah kuasa. Di dalam konteks seperti inilah maka Rasul Paulus pernah berteriak, aku ini manusia celaka. Sebab apa yang aku inginkannya aku mau lakukan. Karena itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu sesuai dengan perintah Allah. Tetapi apa yang baik yang kuinginkan tidak aku berbuat, tetapi justru yang aku benci. Itulah yang aku lakukan. Teriakan Paulus ini mengatakan karena dosa adalah satu kuasa yang masih mencengkeram. Puji syukur kita bukan 100% dalam hidup kita dicengkeram oleh kuasa dosa. Ada bagian-bagian tertentu yang sudah diproses oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi itu sebabnya tadi saya katakan kalau kita mau jujur. Masih ada wilayah-wilayah tertentu yang di situ ada perbentengan yang kuat daripada dosa. Yang membuat kita ini masih punya. Tiba-tiba muncul kuasa-kuasa dosa itu secara sengaja maupun tidak. Saya percaya setiap kita pernah punya pengalaman. Nyesel aku tadi kok aku begitu. Artinya apa? Artinya kita ini tanpa sadar melakukan dosa.
Kalau kita mau jujur, kadang-kadang kita tuh masih terus bergumul, ini atau ini yang harus aku lakukan, ini atau ini yang harus aku lakukan. Lalu kemudian kita memilih yang ini. Tetapi beberapa hari kemudian ngomong lagi, nyesal. Padahal udah milih sungguh-sungguh, digumulin sungguh-sungguh, tetapi setelah dipilih baru nyesal. Yang paling celaka tidak pernah mau menyesal. Artinya tidak pernah mengakui bahwa di dalam dirinya tetap eksis kuasa dosa. Saudara, hati-hati. Mari kita mulai mencoba introspeksi. Setiap kita masih ada bagian-bagian tertentu yang dicengkeram oleh kuasa dosa. Ada orang-orang tertentu yang suka menggosip dan membongkar semua kejelekan orang lain di dalam kesengajaan. Ada orang-orang tertentu yang bukan dengan tutur katanya untuk menghibur, tetapi setiap ngomong bikin hati orang tertusuk. Tidak pernah sadar. Atau mungkin sadar tetapi tetap memang hobinya begitu. Dan masih banyak hal-hal yang lain-lain. Itu sebabnya tadi Rasul Paulus, roh memerdekakan. Tetapi hukum maut, hukum dosa, kita semua orang berdosa, sudah diampuni. Tetapi masih dikuasai dicengkram oleh kuasa dosa. Itu sebabnya hari ini kita harus berbicara tentang merdeka dari perbudakan. Mari kita terus menerus bersandar pimpinan Roh Kudus. Membuang, mengkikis habis benteng-benteng kuasa dosa yang masih berdiri kokoh di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersama-sama sekarang mulai melihat Roma pasal 8. Saya akan baca Roma pasal 8 mulai ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Oleh karena itu semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Hukum dosa yang membuat setiap orang berdosa harus mati dan binasa sudah dihapuskan oleh kuasa darah Kristus dan itu menjadi bagian kita. Itu sebabnya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Tetapi setelah itu Roh Kudus bahkan memimpin hidup kita. Sehingga kita tidak lagi menerima roh perbudakan. Atau dengan kata lain kalau kita mau terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, satu demi satu kuasa dosa yang masih mencengkeram kita juga akan dikalahkan. Karena kita tidak menerima roh perbudakan. Sama memakai satu ilustrasi yang sederhana. Saat waktu anak saya masih kecil ya, katakanlah ingat saya sekitar yang kelas 4, kelas 3 SD atau 5 dan 4 SD saya kurang jelas itunya. Tetapi yang jelas kami mempunyai asisten rumah tangga yang sudah usia remaja tetapi pasti sudah 17 tahun ke atas. Oke. Jadi seringkali menjadi teman main dari anak saya. Wah, masa-masa itu pembantu kami itu karena sukanya lagu-lagu India, anak saya jadi suka ikut hobi lagu India. Ikut nari-nari model gaya India. Singkat cerita, waktu lebaran pembantu libur dong. Pulangnya ke rumah kami diantar oleh bapak ibunya sampai membawa seorang anak kecil yang mungkin usianya cuma beda 1-2 tahun dengan anak saya. Belum lulus SD. Saya tidak sebutkan namanya, inisialnya saja I. Pak tolong dong. Terima juga anak ini kerja di rumah bapak. Mungkin karena bapak ibunya lihat ini
anakku yang gede ini enak, lebih banyak mainnya daripada kerjanya. Maka diserahkanlah I untuk juga kerja di saya. Saya mengatakan, Pak, ini melanggar hukum pidana Indonesia. Memperbudak, abuse anak kecil. Tidak boleh dikerjakan. Ya udahlah Pak, pokoknya terima. Pak, gimana kalau saya sekolahin aja? Enggak Pak. Anak ini enggak suka sekolah. Saya tanya si I, mau enggak kamu di rumah ini? Saya sekolahin. Enggak mau Pak. Ya udah, saya paksa enggak mau diterima, udah terlanjur dibawa. Dan mungkin latar belakangnya karena kemiskinan keluarga mereka. Ya sudah saya terima. Tetapi maaf kata, lebih banyak mainnya sama anak saya bukan sebagai asisten rumah tangga. Anak usia dia belum lulus, lu kerja apa? Ketahuan tetangga saya juga dituntut. Numpang gratis tinggal di rumah saya. Tetapi kalau saya boleh pakai ilustrasi hari ini, dia ini roh budak. Main-main sih sama anak saya. Satu kali misalnya waktu udah malam banget masih main-main nonton TV sama-sama. Saya negur anak saya. Ini udah malam Bobo, besok sekolah. Anak saya tidak terlalu takut, yang lebih ketakutan siapa? Si I. Sebab apa? Dia bukan anak. Saya tangkap. Ada banyak orang Kristen tinggal di rumah Tuhan. Tetapi kita ketika jatuh dalam dosa, tidak usah dipungkirin masih bisa jatuh dalam dosa. Kita mengalami ketakutan karena masih dicengkeram oleh roh perbudakan. Mari kita bersyukur. Di dalam Roh Kudus walaupun kita masih dicengkeram oleh kuasa dosa, masih kadang-kadang bisa jatuh dalam dosa. Kita ini anak. Tetap boleh dengan berani menyebut Tuhan sebagai ya Aba, ya Bapa. Amit-amit ya. Jangan ngomong haleluya, mulai besok saya bebas berbuat dosa karena saya anak. Enggak apa-apa. Bukan itu maksud saya. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tetapi jangan ketakutan. Seperti orang-orang yang masih dicengkeram oleh kuasa perbudakan. Datanglah setiap saat kepada Tuhan. Pada waktu engkau jatuh dalam kelemahan dan dosa. Panggil dia dengan sebutan ya Bapa. Ampunilah aku. Dia adalah Allah yang kasih dan penuh kesetiaan. Setiap kali engkau jatuh lagi dalam dosa, datanglah kepada Bapa. Dan ketika Tuhan mengampuni, saya percaya jika engkau mau menyerahkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus akan memhancurkan satu lagi kuasa dosa yang masih mencengkeram kita. Dikit demi sedikit. Namun akhirnya walaupun kelihatannya lambat, satu saat nanti kita akan sempurna. Itu sebabnya dikatakan tadi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut. Setelah saya berkata kepada anak saya, ini udah malam tidur. Anak saya masuk ke kamar tidur. Si I meninggalkan ruang utama rumah kami ke bagian samping yang ada pintu terpisah. Maaf tidak saya lanjutkan itu tempat mana, saudara mestinya tahu persis. Di tempat itulah dia tidur. Anda memilih tidur di mana setelah berbuat dosa. Tetaplah tidur di dalam rumah Bapa kita yang mengasihi kita. Merdeka dari perbudakan. Itu maksudnya. Dan akhirnya saya akan menutup renungan singkat ini. Melalui sebuah ayat di dalam perjanjian lama. Yesaya pasal 54 ayat yang ke-8.
Demikian bunyi firman Tuhan. Dalam murkanya yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Satu kali saja, tetapi kalau boleh nanti dihafalkan. Ya syukur minggu depan bukan saya yang khotbah. Kalau saya khotbah tak suruh berdiri satu, coba hafalin ayat emas minggu lalu. Mari kita baca bersama-sama. Dalam murka yang meluap, aku menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi engkau. Firman Tuhan, penebusmu. Haleluya. Kasih setia Tuhan melampaui kemampuan kita mentaati firman Tuhan. Tetapi janganlah izinkan roh perbudakan masih mencengkeram seluruh totalitas hidup kita. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Maukah engkau bebas dari dosa. Dosa dalam darahnya ada kuasa dan menangkal segala nafsu jahat. Ajaib kuasa darahnya, ada kuasa dalam darahnya, ada domba Allah, ada kuasa dalam darahnya, dalam darah domba Allah. Mari kita bersama-sama dengan segenap umat percaya sepanjang zaman di berbagai tempat mengikrarkan pengakuan rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa sebelum kita mengumpulkan persembahan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Dan bahkan ketika ada kuasa-kuasa tertentu, kuasa kegelapan yang masih eksis dalam kehidupan kami, Roh Kudus-Mu pun mau menolong kami lepas dari semuanya itu. Tuhan, kami mengucap syukur. Sesungguhnya kami ini milik-Mu, yang Kau tebus dengan darah yang sangat mahal. Kami mengucap syukur, karena sesungguhnya semua yang ada pada kami itu berkat daripada-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami mau dengan rasa syukur mengumpulkan persembahan sebagai sebuah pengakuan. Engkau segala-galanya bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita bersama-sama sekali lagi masuk di dalam doa. Kami mengucap syukur minggu demi minggu di tempat ini. Bahkan seharusnya di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mengakui bahwa Kristus adalah Raja di atas segala raja. Gubernur di atas segala gubernur. Presiden di atas segala presiden. Karena Tuhan kami Yesus Kristus, pahlawan yang telah gugur bagi dosa-dosa kami, tetapi bangkit pada hari yang ketiga. Bahkan yang sekarang ini memerintah di surga dan yang mengendalikan seluruh sejarah di dalam dunia ini, termasuk tanah air kami, Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, pada kesempatan ini, sekali lagi kami berdoa untuk bangsa dan tanah air kami. Kami mengucap syukur Engkau sudah memberkati tanah air kami, dan dengan kekayaan sumber daya alam yang tak habis-habis diketuk. Ekspresi daripada
kasih-Mu yang berlimpah atas tanah air kami. Namun harus kami akui ya Tuhan, kami harus terus menerus, baik kami sebagai anak-anak-Mu, membina diri, menjadi semakin hari semakin menyerupai Engkau, boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa. Bahkan kami juga harus terus berdoa bagi pemerintahan kami dari pusat sampai di dalam wilayah-wilayah yang terpencil. Biarlah perasaan takut akan Engkau menguasai mereka. Khususnya pada ketika kami memasuki tahun 79 kemerdekaan bangsa kami. Berikanlah kepada bangsa kami kesadaran secara serentak untuk bangkit daripada yang sekarang ini masih menguasai. Tindakan-tindakan tidak benar dalam berbagai wilayah Departemen Pemerintahan Indonesia. Bahkan di bagian Departemen Keagamaan pun belum ada keadilan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Kami tidak sebut satu persatu Tuhan apa yang menjadi kelemahan daripada bangsa kami yang sudah merdeka hampir 80 tahun ini. Tetapi kami berdoa membawa bangsa ini, tanah air kami, negara Indonesia ke hadirat-Mu. Nyatakanlah belas kasihan-Mu dan karunia-Mu terus menerus untuk bangsa ini. Demikian juga kami berdoa untuk setiap diri kami masing-masing Tuhan. Di dalam diri kami ada pergumulan-pergumulan, ada kuasa-kuasa yang masih mencengkeram kami, yang mau menyeret kami kembali kepada jalan dan hidup yang lama. Tapi kami mau ya Tuhan, lebih taat pada pimpinan Roh-Mu. Karena kami bukan budak, tetapi kami adalah anak-anak yang mau menyukakan hati Bapa di surga. Kami bukan hanya berdoa untuk kelemahan-kelemahan dan dosa-dosa kami, ya Tuhan tolong kami. Tetapi kami juga mau berdoa, ada banyak di antara kami, di dalam tubuhnya, dicengkeram oleh sakit penyakit, digerogoti oleh kuasa-kuasa sakit, yang seolah-olah mau menghantar kepada maut. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau tidak melepaskan tangan-Mu atas orang-orang yang di dalam tubuhnya ada sakit penyakit. Kepadamu Tuhan, kami serahkan satu persatu jemaat kami. Setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan, jikalau di dalam keluarganya ada yang sedang mengalami sakit, dengarkanlah hati mereka yang saat ini sedang berdoa untuk suami, untuk istri, untuk mama, untuk adik, untuk kakak, untuk siapapun yang sedang berdoa karena sakit penyakitnya. Dengarlah doa mereka. Karena kuasa-Mu Tuhan, kalau dapat membebaskan daripada belenggu dosa, terlebih lagi pasti lebih sanggup membebaskan kami dari sakit penyakit. Tetapi apapun yang kami doakan, biarlah kehendak-Mu yang terindah, itulah yang terjadi. Karena kami adalah anak. Itu sebabnya ya Tuhan kami berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan doksologi. Bagi Bapa, Anak dan Roh, puji, hormat dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya.
Jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan sukacita karena roh anak memenuhi hati kita. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan daripada Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silahkan duduk.